Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Runi Sulistianti, NIM J500 1950. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflamasi. Yang pertama itu ada appendicitis akut, terdapat makroskopis. Di dalam makroskopis ini terdapat appendix edematous, permukaannya tidak mengkilat, lalu granuler dan terdapat kemerahan. Yang kedua itu pada pembelahan dinding appendix menebal dan kenyal. Kemudian lumen terisi eksudat. Kemudian terdapat appendicitis akut. Di sini terdapat mikroskopis. Yang pertama itu tanda panah merah, terdapat lumen appendix, lalu lapisan mukosa erosif atau ulcerasi, tanda panahnya kuning. Kemudian tanda panah hijau menunjukkan submukosa edematus dan menebal. Lalu tanda panah biru yaitu infiltrasi difus leukosit PMN pada lapisan mukosa sampai dengan serosa. Kemudian tanda panah hitam terdapat folikel limfoid dengan sentrum germinativum prominent. Lalu terdapat koleositis kronik. Di sini mikroskopisnya ada mukosa dilapisi epitel kolumner selapis yang tanda panah biru, lalu lamina propria sembab hiperemis. Kemudian terdapat kelenjar-kelenjar yang berkelok-kelok bervariasi dengan dinding berlapis epitel serupa. Nah, itu terdapat tanda panah merah. Lalu stroma, jaringan otot dan jaringan ikat fibros yang sembab hiperemis bersebukan sel-sel limfoid histiosis. Lalu terdapat appendicitis kronis eksaserbasi akut. Mikroskopisnya lamina propria sebab hiperemis mengandung beberapa kelenjar-kelenjar yang berkelok-kelok. Banyak variasi dengan dinding berlapiskan epitel serupa di dalam stroma jaringan otot dan jaringan ikat fibros yang sembab hiperemis bersebukan sel-sel limfosit, histiosit, dan sebaran moderat sel-sel leukosit PMN. Yang tanda panah biru itu ulcerasi, yang tanda panah hitam itu terdapat kelenjar. Kemudian preparat abses. Di sini mikroskopisnya tanda panah merah massa nekrosis. Yang tanda panah biru itu terdapat jaringan ikat fibros yang sembab hiperemis bersembuhkan difuse sel-sel radang leukosit PMN, limfosit dan histiosit. Nah, abses ini massa nekrosis disertai stroma, jaringan ikat fibros yang sembab hiperemis bersembuhkan difuse sel-sel radang leukosit PMN, limfosit dan histiosit. Dan tak tampak tanda-tanda keganasan pada sediaan ini. Lalu tuberkulosis sama dengan infeksi spesifik. Di sini mikroskopisnya terdapat sel Detia Langhans. Di situ ada kotak kecil warna merah. Yang kedua sel-sel epiteloid warna kuning. Lalu kotak warna hijau itu limfosit. Yang biru itu fibrosit atau fibroblast. Kemudian terdapat preparat reaksi alergi atau eosinofil pada polip nasi. Di sini mikroskopisnya mukosa dilapisi epitel pseudostratifikasi tumbuh membentuk struktur polipoid. Di antaranya ditemukan juga sebaran moderat eosinofil dan juga sembab hiperemis dengan sebutan sel-sel PMN.
Lalu tak tampak tanda-tanda keganasan pada sediaan ini. Yang tanda panah biru menunjukkan epitel kolumner pseudostratifikasi, yang tanda panah hitam sembab hiperemis dengan sembuhkan sel-sel PMN. Kemudian proses penyembuhan luka atau healing pada epulis fibrosa. Di sini mikroskopisnya benjolan pada gingiva bervariasi. Ada yang permukaannya halus, bentuknya irregular atau sferis. Ada pula yang berupa benjolan dengan tepi meninggi atau multinodular. Kemudian terdapat konsistennya kenyal, padat. Warnanya itu merah jambu, merah tua sampai merah ungu. Kemudian preparat proses penyembuhan luka healing pada epulis fibrosa. Di sini mikroskopisnya lapisan epidermis gingiva menebal, itu tanda panah merah, lalu jaringan ikat kolagen proliferatif tanda panah kuning, kemudian limfosit dan sel plasma ditandai dengan warna hijau. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.